Jemaat Tuhan, hari ini saya sangat bersuka cita sangat. Karena apa? Di tengah-tengah waktu atau situasi yang kurang bersahabat seperti saat-saat ini, saya masih bisa menyapa teman-teman semua, saudara-saudara semua. Baik itu ada yang di Banyutowo maupun yang ada di perantauan, serta mungkin ada beberapa teman yang saat ini mungkin sedang menunggu saudaranya yang sakit, yang tidak bisa menjadikan kita untuk kumpul bersama. Tetapi hari ini saya merindukan bahwa setiap rumah-rumah jemaat Tuhan ada sebuah pujian, tetap ada sebuah penyembahan yang dilakukan bersama dengan orang-orang di sekitarnya. Seperti yang kita yakini bahwa setiap apapun yang terjadi, yang ada di bawah langit maupun di muka bumi, semuanya itu atas seizin Tuhan. Corona, COVID-19 yang saat ini marak, semuanya itu terjadi atas seizin Tuhan. Tetapi seperti yang kita yakini bahwa tidak ada satu perkara dan tidak ada satu hal pun yang terjadi tanpa ada Allah yang peduli, tanpa ada penyertaan Tuhan, tanpa ada kepedulian Tuhan terhadap umatnya. Saya ingin mengajak bahwa hari ini kita menyatukan hati, kita menyatukan pikiran kita menyatukan iman kita secara bersama. Kita mau sembah satu pribadi Allah yang peduli. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita. Kita bersama-sama masuk di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati,
selalu bersama. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Mari jemaat Tuhan, kita minta tuntunan daripada Tuhan bekerja atas kita saat ini. Mari kita berdoa. Sungguh Yesus, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau tidak pernah berhenti untuk mengasihi kami. Pemeliharaan yang dari-Mu senantiasa boleh tercurah buat kami. Seperti saat ini Bapa, di tengah kondisi yang kurang bersahabat buat kami, Tuhan masih izinkan kami boleh datang. Tuhan masih izinkan kami boleh untuk bersekutu dengan Engkau. Sungguh Yesus, kami merindukan pemulihan akan segera terjadi. Kami bisa secara bersama-sama ingin bersorak buat kemuliaan nama-Mu. Kami ingin secara bersama menyenangkan hati Engkau. Tuhan Yesus, kami merindukan bahwa Engkau akan selalu hadir buat kehidupan kami. Dan hari ini Yesus, bimbing kami. Setiap acara Bapak Tuhan mau berkati, biarlah semuanya itu hanya kami kembalikan untuk hormat buat kemuliaan nama Engkau. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kami mengaku sebagai umat-Mu penuh dosa. Ampuni untuk setiap dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, suatu respon, suatu tanggapan yang sungguh luar biasa bila saat ini jemaat Tuhan masih bisa bersama untuk beribadah, untuk bersekutu, untuk bisa terlibat bersama-sama dengan Tuhan. Sebagai saksi-saksi Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, diharapkan kita meresponi panggilan Tuhan. Saya mengajak hari ini kita bersukacita bersama, baik saya yang hadir di sini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, untuk bisa memuji nama Tuhan. Kita pujikan buat kemuliaan nama Tuhan dengan pujian bahwa Dia Raja atas segala raja. Bisa bertepuk tangan, mungkin adiknya, mungkin kakaknya bisa disenggol. Waktunya untuk puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita puji bersama. Tuhan cipta alam semesta, Dialah Tuhan yang memberi kehidupan. Dialah Tuhan yang mencukupi segalanya. Dialah Yesus, Tuhan Allah yang perkasa. Dialah Tuhan pencipta alam semesta. Dialah Tuhan yang memberi kehidupan. Dialah Tuhan yang mencukupi segalanya.
atas segala raja. Dialah Yesus, dialah Yesus, Raja atas segala raja. Saya berharap bahwa pujian ini bisa menjadikan sukacita tersendiri buat jemaat Tuhan yang ada di luar sana. Jemaat Tuhan, saya menyadari bahwa hari-hari ini merupakan hari-hari yang berat. Karena apa? Biasanya kita bisa bersosialisasi dengan sekitar kita, kanan kiri kita, tetapi untuk ngobrol saja kita masih dikasih jarak, dikasih batasan. Dan harus itu kita lakukan supaya semuanya itu menjadikan baik dan lancar, menjadikan kondisinya bisa segera kondusif kembali. Saat ini saya mengajak semuanya, jemaat Tuhan baik yang ada di Banyutowo, yang ada di perantauan, di luar kota maupun yang ada di rumah sakit, bisa untuk bersama-sama kembali, untuk bisa menyenangkan hati Tuhan dengan segala keterbatasan yang kita miliki saat ini. Hari ini, jemaat Tuhan, kita juga mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Walaupun tidak begitu bersahabatan, walaupun kondisi tidak begitu bersahabat, tetapi Tuhan masih kita kesempatan, Tuhan masih beri kita suatu peluang untuk bisa menyerahkan apa yang semestinya kita bisa serahkan di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan apa yang menjadi persembahan kita pagi ini di depan Tuhan. Satu pujian untuk mengiringi persembahan hari ini, yaitu ini aku di sini Tuhan, ku dengar panggilanmu Tuhan. Ya Tuhan Sang Pencipta, yang mendengar tangisan umatnya yang berada di lembah dosa. Tangannya mau selamatkan mereka yang di kegelapan menuju tempat yang terang. Siapa yang mau diutus? Inilah aku di sini Tuhan, ku dengar panggilanmu Tuhan. Aku mau pergi, pimpinku Tuhan, sebab mengasihi umatmu. Mari kita pujikan pujian ini Bapak. Sang Pencipta yang mendengar tangisan umatnya yang berada di lembah dosa. Tangannya mau selamatkan mereka yang di kegelapan menuju tempat yang terang. Siapa yang mau diutus? Siapa? Inilah aku di sini Tuhan, ku dengar panggilanmu Tuhan. Aku mau pergi, pimpinku Tuhan, sebab ku mengasihi umatmu. Sekali lagi bisa bertepuk tangan umat Tuhan. Ya Tuhan Sang Pencipta yang mendengar tangisan umatnya yang berada di lembah dosa. Tangannya mau selamatkan mereka yang
Tuhan. Dengar panggilanmu Tuhan. Aku mampu di situ Tuhan, sebab mengasihi umat-Mu. Inilah aku di sini Tuhan. Ku dengar panggilanmu Tuhan. Aku mau di pintu Tuhan, sebab ku mengasihi umat-Mu. Sebab ku mengasihi umat-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita serahkan persembahan yang sudah ada di depan Tuhan dengan berdoa. Kami bersyukur Bapa, sampai hari ini, sampai detik ini, bahwasanya Engkau sangat memelihara bagaimana kehidupan kami. Sungguh penyertaan dari Tuhan, perlindungan yang dari Tuhan, campur tangan yang dari Tuhan senantiasa boleh bekerja atas kami. Sungguh kami bersyukur Bapa, Engkau masih izinkan di mana kami boleh menyerahkan apa yang sudah seterusnya kami serahkan di hadapan Engkau. Kiranya Engkau mau sucikan, Engkau pakai persembahan tersebut untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan berikan beberapa pribadi yang saat ini mungkin belum bisa menyerahkan persembahan seperti kami. Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan solusi yang terbaik, sehingga pada kesempatan yang akan datang saudara kami boleh menyerahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Sepenuhnya Bapa di dalam persembahan kami hari ini hanya kami serahkan di dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, menjadi khawatir, menjadi was-was, menjadi galau untuk hari-hari ini adalah suatu yang lumrah. Karena apa? Bukan hal yang mudah mengubah kebiasaan yang sudah seperti biasanya kita kerjakan. Saat-saat ini kita menggantinya menjadi suatu hal yang berbeda. Hal khawatir, hal cemas manusiawi. Tetapi di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Filipi, kalau boleh saya mengutip, dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 mengatakan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonanmu dengan ucapan syukur. Menyerahkan apa? Menyerahkan setiap doa dan permohonan kita kepada Allah dengan rasa ucapan syukur. Satu poin yang pasti menjadi umat Kristus sebagai anak-anak Tuhan, menghayati, mengamini bahwa hal tersebut itu adalah iya dan amin. Begitu pula dengan kehidupan kita. Suatu tantangan yang berat untuk saat ini, apakah kita masih setia atau tidak? Apakah kita masih mangu-mangu atau tidak untuk bisa menjadi anak-anak Tuhan di tengah kondisi yang kurang bersahabat saat ini. Tuhan mengharapkan bahwa anak-anaknya bisa menjadi pribadi yang tetap setia sampai akhir. Kita bersama mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita, kita mau arahkan iman kita kepada Tuhan. Biarlah bahwa hanya pribadinya, hanya Roh-Nya yang bekerja atas kehidupan kita masing-masing hari lepas hari, sehingga kita nantinya bisa menjadi pribadi yang tetap setia sampai akhir. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang bersembunyi
Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang bersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita bersama renungkan pujian ini, adalah sabda yang luar biasa. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dan kau lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai ini mimpi kami Tuhan. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Sebelumnya kepada Bapak Sukodono saya persilahkan. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam situasi apapun, inilah yang menjadi keyakinan iman kita. Inilah yang menjadi doa kita, bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, serta tetap setia untuk selama-lamanya. Turunlah kiranya atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, Shalom. Kiranya damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan dari Tuhan melimpah atas Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, karena situasi negara kita saat ini, maka kemungkinan dalam beberapa minggu ke depan kita belum bisa bersekutu di gedung gereja untuk beribadah bersama-sama, dan kita beribadah di rumah masing-masing. Karena itu mari terus kita berdoa memohon kepada Tuhan supaya wabah corona ini segera selesai, negara kita segera dibebaskan, bahkan di negara-negara yang lain, sehingga penyebaran virus corona ini tidak berkepanjangan.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya akan membacakan firman Tuhan dari Markus pasal 14 ayat 22 sampai dengan 25. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu, kemurahan-Mu, kasih sayang-Mu kepada kami. Tuhan memberkati kami setiap saat, setiap waktu sampai saat ini. Tuhan, kami menyiapkan hati kami saat ini untuk menerima taburan firman Tuhan. Kami mohon Allah Roh Suci membuka dan menerangi batin kami, sehingga kami mampu memahami firman-Mu dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada umumnya orang yang akan pergi dari rumah dalam jangka waktu yang lama pasti berpamitan dengan keluarga. Karena kalau orang pergi dari rumah dalam jangka waktu yang lama, yang panjang dan tidak berpamitan, itu dalam bahasa Jawa ada sebutannya. Namanya apa? Nggak usah dicetake ya. Ya. Tetapi Bapak Ibu tentu punya pengalaman bagaimana bepergian jauh, karena di Banyutowo ini bapak-bapak yang nelayan yang biasanya musim angin timur sebentar lagi akan berlayar ke Sumatera. Dan hampir mustahil kalau tidak berbicara kepada keluarga, kepada istri, kepada anak-anak. Pasti akan berbicara, "Bu, Nak, Bapak akan berlayar ke mana, Mas Darsono? Ke Sumatera, ke Sungai Purung, ya, atau Labuan Maringgai. Jadi di sana sekitar nanti 4 bulan, lalu Bapak akan kembali lagi berlayar lagi." Tentu akan berpamitan, minta doa. Bagi Bapak, Ibu, atau saudara-saudara yang mungkin saat ini sedang berada di luar negeri, dulu waktu keluar negeri pasti tidak akan pergi begitu saja, dan pasti akan berpamitan dengan keluarga. Nah, demikian juga dengan Tuhan Yesus Kristus sebelum pergi meninggalkan para murid. Dia juga memberitahukan kepada para murid berulang kali dalam berbagai kesempatan bahwa Anak Manusia akan diserahkan, akan dianiaya, akan dibunuh, tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, Tuhan Yesus menyampaikan itu, memberitahukan itu kepada para murid berulang kali. Berulang kali. Kenapa berulang kali? Karena para murid belum paham, sehingga harus diulangi berkali-kali. Satu kali dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus bahwa Anak Manusia akan diserahkan, akan dianiaya, akan dibunuh. Mereka nggak paham karepe opo. Yang kedua kali belum paham, yang ketiga kali belum paham, harus diulang-ulang. Nah, mengapa mereka nggak paham-paham? Karena ternyata ada harapan mesianis di kepala mereka, di batin mereka, tentang Tuhan Yesus Kristus yang selama ini diharap-harapkan.
nampaknya Tuhan Yesus ini memenuhi kriteria bagi mereka sebagai Mesias, sebagai Raja, sebagai Ratu adil yang akan membawa shalom, yang akan membawa damai sejahtera, yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajah Rom. Nah, tetapi harapan mesianis yang ada di dalam batin mereka, yang ada di dalam kepala mereka, sekalipun mereka telah melihat Tuhan Yesus bagaimana menyembuhkan orang sakit, melakukan berbagai mujizat, menunjukkan kasih-Nya kepada masyarakat yang bawah, mereka para murid juga mengalami kuasa dari Tuhan Yesus, diberi kuasa untuk melakukan berbagai macam mujizat. Tetapi ternyata harapan mesianis mereka itu tidak sama atau tidak sesuai dengan rencananya Tuhan, atau belum sesuai dengan rencananya Tuhan. Karena Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang dipikirkan oleh para murid berbeda dengan rencananya Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena itu ketika telah tiba waktunya bagi Tuhan Yesus Kristus untuk mengakhiri pelayanannya di bumi, kurang lebih 3,5 tahun. Jadi kalau Tuhan Yesus hidup di muka bumi ini kurang lebih 30-an tahun lah, ya. Siapa yang 30 tahun di sini di ruangan ini? Ya Bapak Ibu, ini di gedung gereja ini ada 1, 2, 3, 4 jadi beberapa yang terlibat dalam ibadah untuk memandu Bapak Ibu dalam ibadah pagi hari ini. Dan ruangan sini banyak yang kosong, ya, kursi-kursi ini diisi oleh malaikat-malaikat Tuhan, ya. Tapi suatu saat nanti kalau kondisinya sudah baik, akan dipenuhi oleh Bapak Ibu. Biar malaikatnya terbang saja, tidak duduk, ya. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi ketika Tuhan Yesus Kristus telah tiba waktunya untuk mengakhiri pelayanan di bumi dengan tubuh jasmani, dia tahu bahwa waktunya sudah sangat dekat, dan ternyata caranya yang telah ditetapkan oleh Tuhan, oleh Bapa, adalah harus melalui jalan kesengsaraan, jalan penderitaan, dan jalan salib. Maka Tuhan Yesus memberitahukan, mempersiapkan hati para murid melalui perjamuan Paskah terakhir. Nah, saat ini kita akan merenungkan bersama-sama apa maknanya dari perjamuan Paskah terakhir yang diadakan Tuhan Yesus Kristus bersama dengan para murid. Nah, dari bacaan Markus pasal 14 ayat 22 sampai dengan 25, Bapak Ibu, kalau kita baca, sesungguhnya perjamuan Paskah adalah sarana untuk memberitakan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus sebagai tebusan dosa. Nah, kalau bicara perjamuan Paskah itu pada mulanya merupakan peringatan bebasnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir dengan campur tangan Tuhan yang hebat. Pada saat itu dengan darah anak domba Paskah yang tidak bercacat yang disembelih oleh bangsa Israel oleh perintah Tuhan, lalu darahnya dioleskan di ambang pintu rumah mereka, di tiang pintu rumah mereka, maka bangsa Israel terbebas dari tulah anak sulung mati yang ditimpakan kepada bangsa Mesir. Nah, jadi perjamuan Paskah terakhir itu selain untuk mensyukuri anugerah keselamatan bangsa Israel di masa lampau, Tuhan Yesus secara khusus ingin menegaskan kepada para murid bahwa Ia akan menderita,
bahwa ia akan melalui jalan kesengsaraan, bahwa ia akan melalui jalan penderitaan, jalan salib, mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa-dosa manusia. Karena itu Tuhan memakai dua hal untuk memberitahukan kematiannya kepada para murid. Yang pertama adalah roti, di ayat 22 saya bacakan demikian. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Jadi maksudnya roti itu bukan berarti tubuhnya Tuhan, tetapi Tuhan Yesus sedang berkata bahwa roti ini adalah lambang, roti ini adalah simbol Tuhan Yesus Kristus yang esok pagi akan dianiaya, akan mengalami kesengsaraan, dan akan melalui jalan salib. Yang kedua adalah anggur. Ayat 23, 24 saya akan bacakan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Nah, anggur itu juga adalah simbol dari darah Tuhan Yesus Kristus, yang karena penganiayaan yang sangat hebat, maka darah Tuhan Yesus tercurah. Kalau kita bandingkan dengan nubuatan dari Nabi Yesaya, maka sungguh luar biasa penderitaan Tuhan Yesus Kristus itu, karena dikatakan oleh Nabi Yesaya bahwa wajahnya tidak seperti manusia lagi. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi betapa beratnya penderitaan Tuhan Yesus Kristus bagi para murid, bagi umat manusia di dunia ini. Itu yang pertama. Jadi perjamuan Paskah adalah sarana bagi Tuhan Yesus Kristus untuk memberitakan mengenai penderitaan dan kematiannya sebagai tebusan dosa bagi banyak orang. Lalu yang kedua, perjamuan Paskah merupakan sarana untuk mengobarkan harapan mengenai kerajaan Allah. Ayat 25, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa meskipun Tuhan Yesus menderita, meskipun Tuhan Yesus mengalami kesengsaraan yang luar biasa, meskipun Tuhan Yesus harus menanggung kematian di atas kayu salib, tetapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, sesuai dengan yang tertulis dalam kitab suci. Jadi Tuhan Yesus tidak dikalahkan oleh kematian. Lalu mungkin ada yang bertanya, kalau begitu Tuhan kita itu Tuhan yang sempat tidak ada, sempat mati, gitu ya. Apa begitu maksudnya? Tentu Bapak Ibu, kematian yang dimaksud di sini adalah jasmaninya Tuhan Yesus, raganya Tuhan Yesus. Jadi kematian itu adalah jalan bagi Tuhan Yesus untuk memakai tubuh kemuliaannya lagi, tubuh surgawinya lagi. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang pada akhirnya menang atas kematian. Tuhan kita bukan Tuhan yang berada di dalam kuburan, tetapi Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup untuk selama-lamanya. Karena Tuhan katakan
sesungguhnya aku tidak akan minum lagi pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah. Jadi itu adalah harapan bahwa akan ada kerajaan Tuhan Yesus Kristus yang penuh dengan damai sejahtera. Nah, dengan demikian Tuhan Yesus juga meluruskan akan harapan mesianis para murid pada waktu itu. Jadi kerajaan Allah yang sempurna itu nanti ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ketika kerajaan Allah datang dengan sempurna, yaitu pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita atau para murid sampai dengan kita pada masa-masa ini menikmati atau hidup di dalam kerajaan Tuhan itu betul, tetapi nanti kita akan mengalami dengan sempurna ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Jadi saat ini kita merasakan shalom, damai sejahtera itu dalam hubungan batin kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, itu yang kedua. Jadi dengan perjamuan Paskah itu Tuhan Yesus ingin mengobarkan harapan mengenai kerajaan Tuhan, kerajaan Allah sesuai dengan rencana Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, perjamuan Paskah merupakan sarana untuk menegaskan kesatuan para murid. Nah, mereka mendapat bagian dari roti yang sama yang dipecah-pecahkan oleh Tuhan Yesus. Mereka juga minum dari cawan yang sama yang diberikan Tuhan Yesus Kristus. Apa artinya? Mereka mendapat bagian yang sama juga dari penderitaan Tuhan Yesus Kristus. Mereka disatukan dengan Tuhan Yesus Kristus. Mereka disatukan dan menjadi bagian dari tubuh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau saat ini kita bersama-sama memuji Tuhan, itu adalah bagian dari rencana Tuhan, bagian dari rencana agung Tuhan yang luar biasa, di mana Tuhan menyatukan kita dengan Tuhan Yesus Kristus, hubungan roh kita dengan Tuhan Yesus Kristus, dan hubungan kita, roh kita dengan saudara-saudara seiman kita. Jadi kita menjadi satu dalam persekutuan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, dari dulu jemaat mula-mula sampai sekarang, setiap kali mengadakan perjamuan Paskah atau perjamuan suci, paling tidak ada 3 hal yang dimaknai. Yang pertama, memberitakan tentang kematian Tuhan Yesus Kristus, pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Yang kedua, mengobarkan harapan akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang menang atas kematian, dan Dia telah bangkit, Dia telah naik ke surga, Dia akan datang yang kedua kali. Itu harapan, itu yang harus kita pegang teguh. Lalu yang ketiga, menegaskan kesatuan kita sebagai umat Tuhan, sebagai tubuh Kristus. Bapak Ibu dan Saudara, karena itu melalui renungan firman Tuhan, mari kita bersama mensyukuri anugerah Tuhan, pengorbanan Tuhan di atas kayu salib untuk menanggung dosa pelanggaran kita yang tidak dapat dihitung itu. Dan mari kita pegang teguh harapan kita, iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, karena tinggal satu yang kita nanti-nantikan, yaitu kedatangannya yang kedua kali. Mari kita sebagai umat Tuhan, kita menjaga kesatuan kita,
persatuan kita sebagai umat Tuhan, baik di jemaat Banyitowo ini, tapi juga dengan orang percaya yang lain sesuai dengan pengakuan iman kita. Aku percaya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. Ya, jadi kita diikat secara setempat, kita diikat sebagai tubuh Kristus dengan saudara-saudara seiman di tempat kita, tetapi juga sungguhnya diikat dengan saudara-saudara kita seiman di tempat lain, karena kesatuan, karena pengakuan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih untuk taburan firman-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur kepadamu karena anugerah-Mu, karena pengorbanan-Mu yang begitu besar bagi kami. Kami bersyukur. Dan Tuhan, kami serahkan umat kepunyaan-Mu sepenuhnya hanya kepadamu. Kehidupan anak-anak Tuhan hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi, kita akan mengucapkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Silakan Mas Tresno akan memimpin kita untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita berdiri. Bangkit berdiri sejenak jemaat Tuhan, kita mengaminkan 12 pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya kepada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk jemaat Tuhan. Sekalian pengumuman. Jemaat Tuhan yang terkasih, ada beberapa informasi mengenai kegiatan kita selama 1 minggu ke depan. Mohon dijadikan periksa nggih. Yang pertama, untuk ibadah peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus diadakan di rumah masing-masing. Sekali lagi, untuk ibadah peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus diadakan di rumah masing-masing pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 jam 7 malam. Yang kedua, untuk ibadah peringatan kebangkitan Tuhan Yesus dilakukan di rumah masing-masing juga secara serempak pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Yang ketiga, untuk persembahan ibadah Minggu serta persembahan peringatan kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Tuhan Yesus dikumpulkan di pengurus warga PA masing-masing. Ya, mungkin ada pertanyaan, dikumpulno teknisnya iku sing bener iku kepiye? Sedikit saya menjelaskan, nanti Pak Suko bisa menambahi. Nanti Bapak Ibu jemaat Tuhan, kami dari pengurus warga akan mengedarkan 5 amplop untuk satu keluarga, satu rumah. Nggih. Dan itu untuk satu ibadah
persembahannya dikumpulkan dalam satu rumah itu 1 amplop. Untuk 1 kali ibadah 1 amplop. Oke, nanti selesai ibadah, contohnya ibadah besok, ibadah apa itu namanya, ibadah minggu. Selesai ibadah nanti akan kalau mungkin apa itu namanya, pekewoh kejauhan ngantar di rumah sama apa itu namanya, ketua warga masing-masing bisa diserahkan ke kanan kiri jemaat Tuhan tonggo teparone sing iso dadi pengurus. Nanti bisa dikumpulkan ke ketua warganya. Begitu teknisnya. Nanti selesai ketua warga ngumpul, ketua warga nggih ngumpulke wonten majelis ngoten. Nggih. Bisa dijadikan periksa. Bisa tambahi Pak Suko? Matur nuwun, terima kasih Om Trisno yang sudah menyampaikan warta jemaat. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa sejenak untuk bangsa dan negara kita Indonesia sebelum kita nanti mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Ada pujian yang akan kita naikkan sebelum doa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Doa buat damai di Indonesia. Mari dengan kesungguhan hati kita mohon supaya damai Tuhan turun atas bangsa kita Indonesia. Doa buat damai di Indonesia, doa buat damai di Indonesia, doa buat damai di Indonesia, Indonesia penuh damai. Buat damai di Indonesia, doa buat damai di Indonesia, doa buat damai di Indonesia, Indonesia penuh damai. Katakan Shalom, 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 shalom. Indonesia penuh damai. Kita naikkan pujian, doa buat damai di Indonesia, buat damai di Indonesia, doa buat damai di Indonesia, doa buat damai di Indonesia, Indonesia penuh damai. Shalom, 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 shalom. Indonesia penuh damai. Shalom, 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 shalom,
Indonesia penuh damai, Indonesia penuh damai, Indonesia penuh damai. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami mohon pertolongan Tuhan, kami mohon kasih sayang Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan untuk bangsa kami, negeri kami tercinta Indonesia. Bapa, segera Tuhan bebaskan dari wabah corona ini. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon belas kasihan-Mu, dan kami mohon berkat Tuhan untuk para pemimpin negeri kami, presiden, wakil presiden. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan untuk menjadi panglima di dalam peperangan melawan penyebaran virus corona ini. Berikan hikmat-Mu ya Tuhan. Para menteri yang membantu, berikan hikmat-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon berkat Tuhan untuk para pemimpin kami, gubernur, bupati, kepala desa. Tuhan berikan hikmat untuk mampu menjalankan setiap protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Terlebih kami berdoa memohon kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, supaya negeri kami, bangsa Indonesia, memiliki kesadaran bersama-sama untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Kami yakin, kami percaya Tuhan sangat mengasihi bangsa kami, negeri kami. Kami berdoa memohon kepadamu sekaligus juga Tuhan untuk para dokter, untuk para perawat, tenaga kesehatan yang berada di garis terdepan dalam penanganan penyebaran virus corona ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan hikmat, perlindungan kepada mereka. Untuk keluarga yang ditinggalkan sekian lama, Tuhan berikan perlindungan, Tuhan berikan kekuatan, ketabahan. Tuhan pelihara mereka. Tuhan Yesus Kristus, ini seluruh doa kami, ini permohonan kami ya Bapa. Ya Bapa, untuk para pasien yang saat ini sedang dirawat, berikan kekuatan, berikan pemulihan, berikan kesembuhan dengan sempurna ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami yakin bahwa kalau hal ini terjadi, bahkan menimpa bangsa-bangsa di muka bumi ini, tentu Tuhan punya rencana yang indah. Ya Bapa, semuanya tidak lepas dari kendali Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami mengakui Engkau Tuhan yang maha kuasa, maha hebat. Tuhan yang akan memberikan damai sejahtera. Kami yakin, kami percaya damai sejahtera yang sempurna akan turun ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Itu yang kami nanti-nantikan ya Tuhan. Terpuji namamu, terpuji namamu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sidang jemaat yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Katakan amin. Kita pujikan doa Yabes teman-teman. Kiranya Kau memberkati aku
daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.